Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febrilia, NIM 1912212026. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang studi kasus implementasi sistem informasi manajemen pada salah satu sektor. Yang pertama sektor pemerintahan dan yang kedua sektor swasta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi biasa yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Implementasi sistem informasi manajemen pada sektor pemerintahan. ICT atau Information and Communication Technology atau teknologi informasi dan komunikasi banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Lebih lanjut, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi ini mulai diterapkan dalam praktek pemerintahan. Pemerintah adalah pengurus harian dari suatu negara dan merupakan keseluruhan dari jabatan. Jabatan dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik, negara, dan pemerintahan. Informasi yang terkait dalam pelaksanaan fungsi dari wewenang pemerintah diproses oleh suatu sistem informasi yang merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, mengklasifikasi informasi, mengolah informasi, menginterpretasikan informasi, mengambil informasi dari tempat penyimpanan, transmisi atau penyampaian, dan penggunaan informasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya Beni Surnadi, NIM 1912212029. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara saya mengenai studi kasus sektor pemerintahan. Semakin majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank yang dia gunakan untuk menabung atau investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet bahkan dengan mobil HP. Dengan SMS sudah banyak diterapkan bank. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobil maupun via teler, adanya ATM untuk pengambilan uang secara cash secara 24 jam, penggunaan database di bank-bank, dan sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Dengan adanya jaringan komputer, hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Contohnya, email, telekonferensi, sedangkan di rumah dapat berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menjalin silaturahmi atau chatting. Dan sebagai hiburan dapat digunakan untuk bermain game online, sharing file. Apabila kita mempunyai lebih dari satu komputer, kita bisa terhubung dengan internet melalui satu jaringan. Contohnya seperti di warnet atau rumah yang memiliki banyak kamar dan terdapat setiap komputer di dalamnya. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan elektronik, transaction atau m-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking.
misalnya merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya. Perkenalkan, nama saya Pina Lestari, NIM 1912210027. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari teman saya tentang studi kasus implementasi sektor pemerintah. Yang pertama, organisasi dibagi menjadi 4 level strategi, yaitu senior manager, manajer media, pengetahuan dan data pekerja, dan manajer operasional. Selain itu, terdapat 5 wilayah fungsional: penjualan dan pemasaran, pabrikasi, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, 3 tipe utama sistem informasi melayani 3 level organisasi: operation level system, manajemen level system, dan strategi level system. Sistem informasi juga melayani fungsi-fungsi bisnis utama seperti penjualan dan pemasaran, pabrikasi, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem enterprise, pemberi platform teknologi agar organisasi dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan proses bisnis internal utama mereka. Sistem enterprise mampu menunjukkan masalah-masalah dalam hal ketidakefisienan organisasi yang tercipta dari wilayah informasi, proses bisnis, dan teknologi yang tersolisasi. Analisis pengembangan sumber daya manusia. Studi kasus pada perusahaan swasta di Kota Makassar. Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumen. Teknik pemilihan informasi dilakukan secara sengaja, progressive sampling, yang didasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, bekerja di perusahaan swasta. Yang kedua, memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai manajer. Yang ketiga, menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia. Instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian terdiri sebagai alat pengumpul data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia karyawan adalah aset perusahaan yang menjadi penunjang utama tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang potensial perlu dipertahankan dengan terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Program pengembangan yang diterapkan pada PT Indolakter Cabang Makassar dan PT Cirleka Indonesia Utama berupa pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan Net Analysis Training. PT Indolakter Cabang Makassar menerapkan berbagai teknik pelatihan, di antaranya studi kasus, role playing, dan sistem ceramah. Sedangkan PT Cirleka Indonesia Utama menerapkan teknik pelatihan seperti pelatihan dalam jabatan, pelatihan festival, dan simulasi. Pimpinan PT Indolakter Cabang Makassar mengukur berhasil tidaknya latihan dan pengembangan yang dilakukan dengan mengamati sikap, attitude, dan etos kerja karyawan. Sedangkan
Pimpinan HRG PT Cirleka Indonesia Utama melakukan pentest dan pentest sebelum dan setelah pelatihan dan pengembangan dilakukan. Penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh PT Indolaktor Cabang Makassar dan PT Cirleka Indonesia Utama sudah berjalan dengan baik, di mana perusahaan memiliki agenda tahunan untuk melaksanakan pelatihan. Program pengembangan tersebut terlaksana sesuai yang telah direncanakan. Perkenalkan, nama saya Dauri Sadi Putra, NIM 1912210006 dari kelas 5 RSB Manajemen. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui proses pengembangan sumber daya manusia pada proses swasta di Kota Makassar. 2. Untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia pada perusahaan swasta di Kota Makassar. Metodologi. Jenis penelitian: peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer. Kekuatan yang unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti seperti dokumen, peralatan, observasi, dan wawancara. Studi kasus adalah suatu inquiry empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan. Batasan istilah agar tidak terjadi penafsiran dan interpretasi yang keliru, maka peneliti perlu merumuskan batasan istilah yang digunakan. Adapun batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan adalah suatu proses peningkatan kemampuan dan kualitas untuk menunjang kinerja organisasi atau perusahaan. 2. Sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga yang dimiliki oleh organisasi yang akan menjadi penggerak untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 3. Perusahaan swasta adalah keseluruhan aktivitas yang dikelola secara pribadi atau kelompok untuk memperoleh keuntungan dengan cara memperdagangkan barang atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Setiadi, NIM 1912210017. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan swasta yang ada di Kota Makassar. Makassar dijadikan sebagai lokasi penelitian karena terkenal sebagai pusat industri di wilayah Indonesia Timur. Penentuan informan ini dilakukan secara sengaja dan mendasarkan karakteristik penelitian, yaitu bekerja di perusahaan swasta, memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai manajer, menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan di PT Indolaktor Cabang Makassar dan PT Cirleka Indonesia Utama dengan menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara langsung. Hasil dari penelitian ditemukan beberapa tema, di antaranya sumber daya manusia sebagai aset perusahaan, pentingnya pengembangan sumber daya manusia, manfaat pengembangan sumber daya manusia, tahapan-tahapan penyusunan pengembangan sumber daya manusia, dan teknik pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. Sumber daya manusia atau karyawan adalah aset bagi perusahaan yang memiliki peranan penting dalam menunjang tujuan perusahaan, karena sumber daya manusia menjadi penggerak segala aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Program pengembangan bertujuan untuk menjaga kualitas dan kinerja karyawan agar tetap produktif. Motivasi yang dibutuhkan untuk salesman yaitu sifat bawaan pekerjaan di bagian penjualan. Yang kedua, posisi tugasnya selalu berada di perbatasan. Yang ketiga, kebosanan yang mengakibatkan kelesuan. Dan yang keempat, identitas kelompok yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Devi Brianti, NIM 1912211037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pengembangan sumber daya manusia. Seorang salesman dituntut untuk bisa melakukan detailing program ke konsumen, sehingga salesman harus dibekali dengan beberapa keterampilan seperti melakukan komunikasi yang efektif, mampu menyesuaikan diri, percaya diri, dan berani mengambil tantangan. Karyawan yang telah melewati proses training, rasa kepemilikan ke perusahaannya lebih besar, merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan, sehingga karyawan memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan agar omset perusahaan bisa meningkat. Tahapan penyusunan pengembangan sumber daya manusia. Setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam mengelola dan melakukan pengembangan bagi karyawannya. Namun, pada dasarnya, program pengembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan. Divisi training melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan pelatihan yang biasa disebut dengan NAT, Net Analysis Training terlebih dahulu. Sedangkan karyawan yang di toko diberi paket training reguler, yaitu mulai basis training, intermediate training, dan advanced training. Teknik pengembangan sumber daya manusia. Teknik pengembangan sumber daya manusia, program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan hanya dalam bentuk pelatihan. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Karyawan sales promotion membutuhkan keterampilan agar mampu menarik konsumen untuk membeli produk perusahaan, sehingga seorang sales promotion dituntut agar mampu membangun komunikasi yang efektif kepada konsumen, percaya kepada diri sendiri, dan berani menerima tantangan. Program pengembangan sumber daya manusia diakui memiliki dampak yang positif bagi pembangunan karakter dan kepribadian bagi karyawan, sehingga program pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun institusi yang lain akan menjadi peluang besar bagi seorang karyawan agar mampu menambah wawasan dan kompetensi di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggraini, NIM 1912211036. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu tentang sumber daya manusia, evaluasi pengembangan. Evaluasi program pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan untuk melihat sejauh mana potensi karyawan melakukan pekerjaan. Untuk melakukan evaluasi, ada beberapa cara, indikator yang menjadi acuan bagi pimpinan. Di antaranya sikap, etos kerja, cara menjalani komunikasi, dan kemampuan menerima tantangan dari pemimpin. Setiap pemimpin dituntut untuk mengetahui karakter dan kepribadian masing-masing karyawan. Harus mengetahui masing-masing kelebihan dan kekurangan karyawan mereka, sehingga perlakuan untuk diberi pun berbeda-beda setiap karyawan. Sistem evaluasi juga dilaksanakan oleh pihak HRD dengan diberikan potes untuk melihat perbedaan singlist karyawan sebelum melakukan training dan setelah melakukan training. Karyawan yang telah lewati proses training, rasa kepemimpinannya ke perusahaan lebih besar, merasakan bangga menjadi bagian dari perusahaan, sehingga karyawan memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan karyawan terbaik di pelangganan agar omset perusahaan bisa meningkat. Adapun juga yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi kami tersebut yaitu sumber daya manusia atau karyawan adalah aset perusahaan yang menjadi penunjang utama tujuan organisasi. Sumber daya manusia
yang dipotensi perlu dipertahankan dengan terus mengembangkan potensi dan keterampilan karyawan sebagai investasi jangka panjang yang bertujuan untuk menjaga produktivitas dan stabilitas kinerja perusahaan. Adapun juga dari kesimpulan tadi yaitu saran 1, bagi perusahaan, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan hanya memberikan program pelatihan kepada karyawan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia. Sehingga pada pihak perusahaan diharapkan agar memberikan beasiswa kepada karyawan yang berprestasi sebagai investasi jangka panjang yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, pada peneliti ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mampu menguraikan prinsip-prinsip manajemen dan fungsi manajemen sebagai sumber daya manusia. Sehingga peneliti tersebut disarankan untuk menjelaskan prinsip manajemen dan penerapan fungsi manajemen sebagai sumber daya manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.